Asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nikah, kalau yang kita bayangkan adalah bulan madu, maka nikah itu adalah indah. Nikah, kalau yang kita bayangkan adalah malam pertama, maka nikah itu indah. Nikah, kalau yang kita pikirkan adalah pelaminan menjadi raja dan ratu sehari, maka nikah itu indah. Ternyata pernikahan tidak hanya sekedar itu. Mengapa pernikahan itu disebut sebagai sebuah amalan untuk menyempurnakan ibadah? Karena pernikahan sesungguhnya adalah ibadah. Oleh karena itu, nasihat kita kepada diri, kedua mempelai dan kita semua yang hadir hari ini, pernikahan itu adalah bahtera rumah tangga. Kenapa dikatakan bahtera rumah tangga? Karena pernikahan itu kalau kita salah memikirkannya, maka kita juga kemudian salah memahami. Dan kalau kita salah memahami pernikahan, maka pernikahan itu bukan sebagai sebuah nikmat, tapi malah menjadi sebuah bencana. Itulah sebabnya orang menikah itu akan mengarungi bahtera rumah tangga. Karena itu agar bahtera rumah tangga bisa aman, berjalan damai, maka setidaknya ada 3 landasan yang harus kita bangun secara kokoh di dalam pernikahan itu. Yang pertama adalah nilai tauhid, nilai keimanan kita kepada Allah, bahwa akhirnya hari ini kalau Ilham mendapatkan istrinya, itu bukan kehebatan Ilham semata, tapi ini adalah menjadi sebuah desain dan menjadi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda hari ini diikat karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar pernikahan itu mahligai rumah tangga itu aman, maka bangunlah di atas kedisiplinan ibadah. Salat 5 waktu sehari semalam, baca Al-Quran dalam rumah, agar rumah itu tidak menjadi sebuah atau laksana kuburan. Kalau Anda mendisiplinkan ibadah, maka seberat apapun masalah yang kita hadapi nanti dalam mahligai rumah tangga, karena pernikahan itu kita anggap sebagai ibadah, maka menyelesaikan setiap masalah yang muncul itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan ini yang terakhir, agar pernikahan itu bisa menjadi langgeng, maka bangunlah di atas etika, moral dan akhlak. Bagaimana kita beretika dan bermoral? Maka suami dan istri masing-masing ambil falsafah cermin. Apa itu cermin? Cermin, kalau kita tersenyum di hadapan cermin, maka insya Allah cerminnya juga akan tersenyum ke kita. Kalau di depan cermin kita marah, maka cermin juga akan marah ke kita. Kita pukul cerminnya, maka cermin bahkan melawan. Maka tersenyumlah di hadapan cermin, senyumlah kepada istrimu, maka insya Allah istrimu juga akan tersenyum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kekuasaannya dengan menjadikan pasangan kita dari jenis kita, agar ada mawaddah warahmah, kita cenderung kepadanya. Itulah cinta dan kasih sayang. Cinta adalah segala sesuatu yang bersifat materi. Cantik, gagah, kaya, punya harta, itu cinta dan berhubungan dengan materi. Suatu saat nanti harta mungkin hilang, kecantikan dan kegagahan akan pudar, maka yang tersisa adalah rahmah. Maka rahmah itu adalah sayang. Maka tingkat cinta itu sesungguhnya masih di bawah derajatnya dibandingkan dengan sayang. Maka nanti ketika semuanya sudah habis, harta habis, kecantikan, fisik habis, maka yang tersisa adalah sayang. Apa yang membuat kita saling menyayangi? Karena kita ditakdirkan dan disatukan Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapan atau takdir terbaiknya sebagai ikatan suami istri. Maka buatlah sejarah yang indah, maka nanti sejarah yang indah itu akan menimbulkan kasih sayang. Oleh karena itu, akhirnya karena waktu kita yang hadir hari ini, tentu kami tidak datang membawa bongkahan berlian. Kami datang tidak membawa seperti emas, kami datang tidak membawa mutiara, tapi kami semua yang datang hari ini
datang dengan doa terbaik. Mudah-mudahan Anda berdua menjadi penyatu dua keluarga yang insya Allah akan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan setelah ini Anda berdua nanti memulai malam pertama minimal jangan melibatkan setan. Berwudulah terlebih dahulu, kemudian lakukan apa yang perlu dilakukan. Semoga hari ini sampai malam nanti cuacanya tetap cerah, dan semoga sebentar malam mungkin tiba-tiba mati lampu, dibarengi dan diiringi dengan hujan rintik-rintik. Selanjutnya kita serahkan kepada Anda berdua. Sebelum melakukan itu, sholatlah 2 rakaat sebagai sholat hajat. Kemudian minimal Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lakukan, kemudian berhasil. Insyaallah yang terlahir adalah keturunan yang soleh. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.